Fangkihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Jika kamu fakir yang menikah ini, Allah akan memperkaya dengan karunia-Nya. Lho niku nggih, nek durung nikah niku tidak semangat kerja, punya uang mudah habis karena belum ada tanggung jawab. Tapi kalau seorang pemuda sudah menikah, punya tanggung jawab kewajiban, maka kalau dia nganggur tidak kerja akan selalu berpikir untuk bisa bekerja, selalu berusaha mencari. Ya. Kalau dia dapat uang karena punya tanggung jawab, maka uang itu akan dipergunakan dengan baik. Niku nggih, mulane putra putrine kula jenengan nek nikah niku nggih mboten usah syarate kedah pun nyambut damel nggih. Sebelum kerja itu pun Allah menjamin kalau benar-benar dia menikah dengan rasa cinta kasih pasti akan ada jalan untuk meraih rezeki itu. Tema yang pertama, kewajiban suami kepada istri yang ditalak. Ini masih melanjutkan keterangan yang lalu tentang talak ya. Askinuhunna ya. Tempatkanlah mereka istri-istri min haitsu sakantum, dari mana kalian bertempat tinggal, miwujdikum, dari yang kalian dapati, yaitu menurut kemampuan. Wala tudarruhunna, dan jangan kalian menyusahkan mereka, litudayyiqu alaihinna, untuk kalian menyempitkan atas mereka. Jadi ini perintah supaya istri yang ditalak itu diberikan tempat tinggal di mana suami bertempat ya. Tentu saja tempat tinggal ini disesuaikan dengan kemampuan suami, dan tidak boleh suami itu menyengsarakan istri ya, tidak memberikan tempat tinggal kepadanya. Niki kewajiban saat masa iddah setelah istri ditalak. Wa in kunna ulati hamlin, dan jika mereka ulati hamlin mempunyai kandungan ya. Jadi kalau ditalak kok hamil, fa'anfiqu alaihinna, maka berilah nafkah atas mereka, hatta yadhna hamlahun, sehingga mereka melahirkan kandungan mereka. Jadi setelah ditalak, istri masih diberi tempat tinggal yang layak, jangan disengsarakan. Jika istri dalam keadaan hamil, suami memberikan nafkah walaupun sudah ditalak karena belum habis masa iddah, maka suami memberikan nafkah sampai kapan? Sampai bayinya lahir. Dan iki nggih. Fa in ardha'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, maka jika mereka menyusukan, lakum bagi kalian, fa'atuhunna, maka berilah mereka ujurahunna, upah mereka. Jadi kalau istri ini sudah melahirkan ya, kemudian bayi itu mungkin perlu disusukan kepada orang lain, maka yang membayar adalah suami. Bagaimana kalau sudah
menjadi cerai karena bayi lahir, suami tidak kembali kepada istri yang ditalak tadi. Jadi masa iddah itu kalau istri ditalak dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai bayi lahir. Bagaimana kalau sudah lahir? Maka kebutuhan bayi ini masih menjadi tanggung jawab bapaknya yang mentalak tadi, masih menjadi tanggung jawab suami yang mentalak itu, ya. Jadi ini walaupun sudah dicerai, anak itu tidak terputus dari nafkah bapaknya, ya. Walaupun ini sudah lahir dan suami belum kembali kepada istri, menjadi cerai. Meskipun cerai, kewajiban memberikan nafkah, kewajiban membayar penyusuan itu ada pada suami. Wa atamiru bainakum bima'ruf, wa atamiru, dan musyawarahkanlah bainakum di antara kalian bima'rufin, dengan baik. Biasanya wis cerai itu wis angel komunikasi, saling menyalahkan. Kalau sudah cerai sulit untuk bermusyawarah. Maka disinilah diperintahkan oleh Allah, meskipun cerai sudah berlangsung, hendaklah untuk menyusukan anak, hendaklah untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk dapat dimusyawarahkan. Nah, ngoten nggih. Jadi suami istri yang telah cerai itu memusyawarahkan bagaimana kelanjutan anak yang lahir ini. Musyawarah harus dengan baik, jangan dengan emosi. Tapi ini jarang, ya. Biasanya kalau sudah sampai cerai itu ya sudah nggak rukun lagi, tidak mau berunding bermusyawarah. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Wa in ta'asartum, dan jika kalian menemui kesulitan, fasaturdi'u, maka akan menyusukan lahu kepadanya ukhra, yang lain. Jadi kalau istri tidak mau menyusukan anak tadi, maka suami ini harus berembuk untuk mencari ibu yang mau menyusukan anak tersebut. Jadi ini kalau terjadi seperti itu harus dimusyawarahkan baik-baik, dicari solusinya untuk tetap bisa, ya, merawat anak tersebut dengan baik. Inilah kepedulian ajaran Islam terhadap keturunan, terhadap generasi kita. Meskipun orang tuanya telah pisah, jangan sampai anak ini terlantar. Liyunfik dzu sa'ati min sa'atih, liyunfik, agar memberi nafkah, dzu sa'atin, yang mempunyai keluasan, kemampuan, min sa'atihi, dari menurut kemampuannya. Jadi kalau suami tidak lagi kerja, bagaimana ini? Maka saudara-saudara dari suami untuk membantu agar supaya perawatan anak ini tidak terbengkelai. Istri pun berunding, kalau dia punya kemampuan, maka sebaiknya pun untuk membantu biaya perawatan anak itu. Jadi niki harus diperhatikan bersama, anak keturunan jangan sampai terlantar dengan pisahnya suami dan istri. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Wa man qudira, dan barang siapa qudira, disempitkan, alaihi, atasnya, rizquhu, rizkinya, falyunfik, maka hendaklah memberi nafkah, mimma, dari apa rizki, atahullah,
yang telah diberikan Allah kepadanya. Jadi yang sempit rezeki dimaklumi. Misalnya suami sudah PHK, sulit mencari pekerjaan, delalah istri yang punya rezeki, ya. Maka hal ini supaya mau untuk peduli kepada anak tersebut. Jika suami tidak lagi punya rezeki, sedangkan saudara-saudara suami ada kemampuan, maka dari saudara suami inilah memberikan bantuan untuk merawat anak tersebut. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifu, tidaklah memikulkan Allah nafsan seseorang illa ma'ataha, kecuali apa yang dia berikannya. Jadi Allah tidak membebani suami maupun istri atau yang lain kecuali yang memang atas kemampuan, atas sesuatu yang dimilikinya, yang diberikan Allah kepadanya. Jadi ini tidak menuntut pemberatan, tapi sesuai dengan kemampuan. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sayaj'alu, kelak akan menjadikan Allah ba'da usrin, sesudah kesulitan, yusron, kemudahan. Mungkin suami yang saat itu tidak punya rezeki, karena lahirnya anak, dia punya tanggung jawab, akhirnya termotivasi untuk berusaha. Dari usahanya itu barangkali dia akan bisa mencukupi kebutuhan anak tersebut. Jadi ini dari kesulitan-kesulitan itu, kalau seseorang merasa ada tanggung jawab, akhirnya akan muncul kreativitas, akan muncul usaha. Sami ugi kalian tiang-tiang ingkang tasih dereng kerja kok mpun nikah, ya. Itu Allah akan memberikan rizki yang mudah baginya. Fangkihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Jika kamu fakir yang menikah ini, Allah akan memperkaya dengan karunia-Nya. Lho niku nggih, nek durung nikah niku tidak semangat kerja, punya uang mudah habis karena belum ada tanggung jawab. Tapi kalau seorang pemuda sudah menikah, punya tanggung jawab, kewajiban, maka kalau dia nganggur tidak kerja akan selalu berpikir untuk bisa bekerja, selalu berusaha mencari, ya. Kalau dia dapat uang karena punya tanggung jawab, maka uang itu akan dipergunakan dengan baik. Niku nggih, mulane putra putrine kula jenengan nek nikah niku nggih mboten usah syarate kedah pun nyambut damel, ya. Sebelum kerja itu pun Allah menjamin kalau benar-benar dia menikah dengan rasa cinta kasih, pasti akan ada jalan untuk meraih rezeki itu. Sementara gini kiwau, kasus suami istri yang cerai, kalau mereka tidak ada kemampuan untuk membiayai bayi ini, ya, air susunya, kebutuhan yang lainnya, suatu saat nanti dari kesulitan ekonomi akan berbalik menjadi kemudahan, ya, karena orang tua itu pasti mengasihi anak keturunannya, sehingga dia akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan dengan bekerja keras. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fakhasabnaha hisaban syadida wa'adzabnaha 'adzaban nukra. Wa ka'ayyin min qaryatin, dan berapa banyak dari negeri, niki tema yang lain, ya. Orang-orang terdahulu yang diazab Allah telah banyak karena mereka
ya, jauh dari kebenaran. Wa ka'ayyin min qaryatin, dan berapa banyak dari negeri atat sombong mendurhakai an amri rabbiha, dari perintah Tuhannya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, fahasabnaha, maka kami perhitungkannya, hisaban sadida, perhitungan yang keras, wa azabnaha, dan kami mengazabnya, azaban nukra, azab yang mengerikan. Ini orang-orang terdahulu telah mengalami siksaan yang berat, azab yang berat. Disebabkan apa? Karena mereka mengingkari perintah Allah, mengingkari perintah Rasul-Rasul Allah. Mula niki kula dengan sampun ngantos mengulang sejarah masa lalu. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya telah dibinasakan. Jangan sampai kita mengalami nasib seperti itu, ya. Mari kita berusaha mentaati Allah. Mari kita berusaha untuk mengikuti jejak langkah para Rasulullah. Jadi ini seperti yang sering disampaikan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, dimusnahkan dengan banjir yang besar, dan banjir itu surut pada tanggal 10 bulan Muharram. Sekedap malih ya, tanggal 16 ngenjang menika kula jenengan masuk tanggal 1 Muharram, tanggal selawe 25 Juni pas tanggal 10 bulan Muharram, Yaumul Asyura. Tanggal 10 Muharram inilah banyak kejadian. Di antaranya apa? Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan bersama rombongannya di atas bukit Judi setelah mengalami banjir besar. Fastawat alal Judi wa qila bu'dan liqaumidz zalimin. Terdamparlah perahunya Nabi Nuh di atas bukit Judi, jauh dari orang-orang zalim. Untuk mengenang peristiwa banjir besar ning Kali Wungu niki tanggal 10 Asyura, ya, tanggal 10 bulan Muharram gawe bubur suro, seolah lambangnya banjir Nabi Nuh. Bubure niku minangka daratan, sayure niku adalah banjir, ya. Ono macam-macam sayur itu seperti, ya, saat banjir terjadi itu untuk mengenang itu, ya, sebagai sedekah, ya. Nah niki masih banyak kejadian yang lain tanggal 10 bulan Muharram. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam berhasil menyeberangi Laut Merah. Lho niku. Di antaranya lagi Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari ancaman hukuman Namrud berupa api yang besar. Niku nggih. Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya tanggal 10 bulan Muharram. Mulane tanggal 10 niku sakral. Kula jenengan dipun suwun tanggal 11 menika siam, berpuasa. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Ahtasibu, aku berharap ayu kafiro, Allah mengampuni dosa, ya, sanatan qablahu, 1 tahun yang berlalu. Ojo lali nggih, tanggal selawe kula jenengan siam sunnah, ya, Yaumu Asyura, ya ana sing miwiti tanggal 9 Yaumu Tasu'a, sunnah pula, ya, tapi yang mantap itu tanggal 10-nya. Poso sedina niku nglebur dosa setunggal tahun, ya. Nah itu mari kita lakukan, ya. Jadi orang-orang terdahulu
pernah diazab Allah karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Fadzaqat wa bala amriha wa kana akibatu amriha khusra. Fadzaqat, maka mereka merasakan wabala akibat buruk amriha, perbuatannya. Wa kana akibatu amriha, wa kana dan adalah akibatu amriha, akibat perbuatannya khusron, kerugian. Jadi orang-orang terdahulu yang menentang Allah dan Rasulnya telah mendapatkan balasan yang setimpal, ya, dengan perbuatannya, sehingga mereka rugi. Kaum Samud juga diazab Allah karena menentang Allah dan Rasulnya. Kaum Ad, ya, yang merasa kuat perkasa juga sama, ya. Makanya jangan sampai kita menentang perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya. A'addallahu lahum adzaban syadida fattaqullaha ya ulil albab. A'addallahu, Allah menyediakan lahum bagi mereka adzaban syadida, azab yang keras. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah ya ulil albab, wahai yang mempunyai akal pikiran. Nah, kula jenengan dikengken takwa. Takwa itu yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, ya, supaya kita ini selamat dari murkanya Allah. Ya ulil albab, wahai yang mempunyai akal pikiran. Orang yang mau takwa itu hanya orang-orang yang akalnya sehat. Sebabnya orang yang akalnya sehat itu akan mengikuti kebenaran. Tapi nek akalnya mboten sehat, ya, untuk mengikuti kebenaran itu berat. Sukanya orang-orang yang tidak berakal sehat menuruti hawa nafsu. Lah niku bentene nggih. Mulane kula jenengan niki orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang senantiasa berzikir, berfikir, tergolong ulil albab. Sing gelem mikir ulil albab. Iki apik, iki ora apik, iki akibatnya seperti ini, seperti itu. Yang bisa menganalisis itu hanya orang-orang yang cerdas. Nah, niki nggih. Tapi nek wong sing ora cerdas, hanya mengikuti kemampuan nafsu saja, tidak mau berberat-berat diri untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman, qad anzalallahu, sungguh Allah telah menurunkan ilaikum kepada kalian dzikron, peringatan Al-Qur'an. Nah niki kula jenengan niki, ya, diharapkan bertakwa kepada Allah karena kita tergolong orang yang telah diberi kitab Al-Quran. Memang Al-Quran diturunkan kepada Rasul, tapi Rasulullah ini disampaikan kepada umat manusia untuk menjadi pedoman, untuk menjadi peringatan. Nah niki nggih, mulane Al-Quran itu suatu panduan untuk menjadi selamat dunia akhirat, ya. Maka ajaran Al-Quran tidak ada yang merugikan manusia niku mboten wonten. Bahkan kalau dicermati satu demi satu, semua perintah mengandung manfaat, semua larangan itu juga ada unsur bahaya, makanya dilarang, ya. Nah itu semuanya telah terangkum dalam kitab Al-Quran. Lan kula panjenengan tiang-tiang mukmin kedah berpedoman kepada peringatan Allah Al-Quran. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadz zulumati ilan nur. Rasulan, seorang rasul,
ya telu membacakan alaikum kepada kalian ayatillahi ayat-ayat Allah mubayyinatin yang menjelaskan. Jadi Al-Quran dibaca oleh Rasul untuk umat manusia, dibaca untuk kita semuanya, ya, menjelaskan tentang hukum-hukum yang diturunkan Allah. Liyukhrijal ladzina amanu, karena dia akan mengeluarkan alladzina amanu pada orang-orang yang mereka beriman, wa amilus solihati dan berbuat kebaikan, minadz-dzulumati ilan nur dari kegelapan kepada cahaya. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah untuk kita amalkan semua. Maksudnya bagaimana? Supaya kita keluar dari kegelapan menuju cahaya terang, supaya kita tidak tersesat, ya, karena Al-Quran itu petunjuk. Kalau kita ikuti, kita akan selamat. Nah, niki nggih, mulane monggo niki ingkang sampun dipun pelajari sareng-sareng untuk bisa kita amalkan yang diperintahkan, untuk bisa kita jauh yang dilarangnya. Nah, niki nggih. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, wa ya'mal shalihan dan beramal kebaikan, amal soleh, yudkhilhu jannatin, dia memasukkan surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nek kula jenengan leres-leres iman kepada Allah dan mau beramal yang soleh, ya, maka Allah menjanjikan surga, ya. Untuk itu iman jangan sampai rusak, jangan sampai menjadi syirik, ya. Kita harus menjaga kemurnian iman dan beramal yang soleh. Dan ini nggih, kalau itu sudah kita lakukan, pasti Allah memberikan surga dan kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Qad ahsana, sungguh-sungguh membaguskan Allah lahu kepadanya rizqon, rizki. Kalau sudah ada dalam surga, rizkinya sempurna. Di surga itu badannya selalu sehat. Di surga itu tidak menjadi tua usia. Di surga itu segala kebutuhan tercukupi, tidak perlu kerja. Di surga tidak dituntut untuk beribadah. Di surga itu tempat balasan kenikmatan yang sempurna. Jadi kesele wis ilang tenan nek wis ning swarga niku nggih. Nek tasih teng donya iki sek kesele ora barbar niki nggih. Setelah satu persoalan selesai, timbul persoalan lain. Kita selesaikan, muncul permasalahan yang lain lagi. Demikian seterusnya selagi kita masih hidup di dunia. Tidak kunjung habis persoalan masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang seorang itu punya masalah ekonomi. Kalau ekonomi mapan, insya Allah sorano masalah meneh. Ternyata keluarganya bermasalah. Keluarga telah diselesaikan, tidak lagi ada masalah. Ternyata dirinya bermasalah, sakit, dan seterusnya. Nah, selagi di dunia seperti itu, lah mungkin yang penting akhirat, kula dengan kok sukses masuk surga, maka tidak ada lagi kekurangan rizki di sana, ya. Semua wujudnya penduduk surga sangat indah menawan. Baju perhiasannya, ya, sangat bagus sekali. Tempat tinggalnya, makanan, minuman dan lainnya semuanya tercukupi. Nah, seperti itu, ya. Ya, maka
itulah rizki yang bagus yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Bagian akhir Allah menciptakan langit bumi dengan 7 lapis. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang telah menciptakan sab'a samawatin 7 langit, wa minal ardi dan dari bumi mislahun seperti itu. Langit niku berlapis 7. Engkang kula njenengan tingali pol dhuwur nika biru kadang-kadang itu baru langit pertama. Misalnya kula njenengan dumugi mrika atasnya masih bernaung langit lagi lebih luas. Benda-bendanya bermacam-macam. Niku tek nginggile malih tasih wonten jumlahe ngantos 7. Betapa luasnya cakra wala alam semesta. Nggih. Jadi seperti itu langit, ya. Dan itu hanya Allah yang mampu menciptakannya sebagai tanda kebesarannya. Bumi juga demikian. Bumi itu berlapis-lapis. Ternyata para ahli, ya, telah mengurai lapis demi lapis, jumlahnya ada 7, ya. Ada sampai kerak bumi, ada sampai inti bumi. Inti bumi pol-polan jerone bumi, tengah-tengahnya itu api. Api ini nggih. Nah, makanya banyak beberapa daerah mengeluarkan gas. Banyak gunung-gunung keluar api, itu sumbernya dari inti bumi. Dan itu lapisane wonten 7. Ini kuasa Allah tidak mampu dicipta oleh makhluk, ya. Ya tanazzalul amru bainahunna. Seperti itu ya tanazzalu berlaku al amru perintah bainahunna di antara mereka. Lita'lamu supaya kalian mengetahui annallaha bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi Allah telah memerintahkan yang ada di langit, yang ada di bumi, makhluk yang ada di antara keduanya, semuanya telah tunduk kepada perintah Allah. Dalam pengaturan Allah semuanya itu, ya. Supaya apa? Kita semuanya yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Nah niki dados nek kula njenengan pengen meningkatkan keyakinan iman kita, lihatlah langit yang terbentang luas tanpa tiang. Lihatlah benda-benda langit, matahari itu kelihatannya ukuran seperti itu, tapi besarnya melebihi berlipat kali bumi kita. Belum lagi itu ada benda-benda lain, bintang gemintang yang tidak terkira jumlahnya, semuanya tertib teratur. Ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa anna allaha dan sesungguhnya Allah qad ahata sungguh-sungguh atau benar-benar meliputi bi kulli syai'in, ya, dengan segala sesuatu ilmu. Jadi yang di langit dengan amat luas itu, dengan segala benda yang ada, yang di bumi sampai ke dalamnya berlapis-lapis, semuanya ada dalam ilmunya Allah. Semuanya diliputi oleh ilmunya Allah. Semuanya dalam penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niki nggih. Niki akhir ayat ini memberikan kemantapan kepada kita untuk percaya kepada Allah yang maha kuasa. Ngoten nggih. Dados niki wau inti sarinya, seorang suami punya kewajiban untuk memberi tempat tinggal kepada istri yang ditalak. Kalau hamil keadaannya, bayi lahir ini pun menjadi tanggung jawabnya suami untuk memberikan biaya menyusukan anak,
Kalau memang tidak mampu istri menyusukan anak, boleh disusukan orang lain dengan biaya ya untuk dimusyawarahkan bersama ya. Kemudian yang kedua, Allah telah menyampaikan orang-orang terdahulu yang melawan hukum Allah, tidak mentaati Rasulullah, mereka mendapatkan azab yang menyengsarakan, yang merugikan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengutus utusannya untuk membacakan kitab-kitab suci Al-Qur'an ini agar supaya umat manusia mampu beriman, beramal soleh, keluar dari kegelapan menuju kepada terang ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh dijanjikan surga yang kekal di dalamnya penuh dengan rizki yang diberikan Allah kepadanya. Terakhir, Allah menciptakan langit bumi dengan segala lapisan yang ada, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka niki pun rampung surat At-Tolak nggih. Insyaallah ingkang badhe dumugi surat At-Tahrim, surat yang ke-66. Pun meh khatam niki nggih. Mugi-mugi saged ngatamke niki nggih. Pun puluhan tahun nih, mulai tahun pinten niki nggih. Nah, semoga nanti bisa khatam. Dan kebetulan ini juga ada permohonan doa untuk almarhum Bapak Rutiman bin Salam. Ya, ingkang kala winginane pun kula jenengan salat gaib sampun ya, pun di takziahi nggih. Senajan nika pemakaman teng Semarang pun kathah ingkang takziah ya. Mari kita doakan untuk almarhum Bapak Rutiman bin Salam, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah menerima amal kebaikannya, dan untuk kita semuanya, keluarga kita, semoga Allah memberikan taufik hidayahnya, diampuni semua dosa kita, dilapangkan rizkinya, dijauhkan dari balak, bencana, musibah, penyakit, fitnah, dhahiran wa batinan. Mugi-mugi istiqomah ibadahipun ing pungkasanipun mugi pikantuk husnil khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, mekaten antawisipun menika sampun cekap. Nggih. Monggo sesarengan kita akhiri kanthi doa khatmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten nyuwun pangapunten menawi wonten khilaf lepatipun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Matur nuwun Pak Cik, suwun Pak Edi, Mas Roma, Martin, Mas, Mbah, masalah selamat, Marti, Pak Brio, Mbah, monggo Mbah. Tardi. Alhamdulillah Pak Didi. Oh Pak Pri. Ya. Pak Bambang. Alhamdulillah. Saya